Selanjutnya mungkin kita langsung saja ya masuk ke sesi kedua dengan pemateri yang nggak kalah luar biasanya sama kayak kita tadi. Miss Winda, kita sapa dulu Miss Winda. Assalamualaikum Miss. Halo, waalaikumsalam. Halo. Kelihatan nggak ya? Kedengeran kan? Ya. Habis subuh ya Miss di Turki. Ya, ini baru subuh banget. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya, karena perbedaan waktunya lumayan juga. Oh, di sini jam 10, di sana subuh. Benar. Nah, teman-teman lagi musim dingin, jadi subuhnya agak lamaan. Nah, jadi lagi musim dingin nih, musim salju, Kak? Enggak. Tapi nggak ada salju kalau di kota aku. Oh gitu Kak. Oke, mungkin langsung saja ya Kak Widya bacain CV-nya, nanti langsung kita untuk pemateri menyampaikan ya materi yang luar biasa, bukan materi sih, lebih ke sharing ya Kak. Karena kita kalau materi itu teman-teman udah terlalu banyak serap, apalagi di kuliah itu banyak materi teori. Kalau sekarang kita enjoy aja Kak. Nah, nama Kak Winda Trimelia Utami. Bisa teman-teman kepoin akun Instagramnya Winda Trimeli. Apa Kak? Winda Trirasidin ya Kak? Yup. Salah ya. Terus akun YouTube-nya di YouTuber di Winda Trimelia Utami. Untuk tanggal lahir di Pungut Mudik 13 Mei 1996, kewarganegaraan Indonesia yang jelas, dan alamat itu di Kerinci, Jambi. Ada yang dari Kerinci teman-teman? Ada ya mungkin. Nah, coba untuk pendidikan sendiri, sekarang Kak Winda sedang menjalani master degree di Çukurova University di Turki. Untuk pengalaman organisasi sendiri itu koordinator Departemen Bela Negara OSIS SMKN 3 Sungai Penuh. Kemudian Pradana Putri Pramuka SMKN 3 Sungai Penuh, anggota aktif Pramuka Soka Wirakartika. Kemudian Ketua Keputrian Forsis VIP UNP, nggak ada yang dari VIP, Forsis VIP UNP, dan pengurus kelas bahasa Turki online, Masya Allah. Dan untuk internship and exchange experience itu ada Pioneer Montessori School di Padang dan Student Teacher Exchange Batch 5 Philippines. Jadi Kak Winda ini udah sampai dan udah sekarang lagi di Turki. Nah mungkin langsung saja ya Kak, tanpa menunggu lama-lama, teman-teman ini udah pada kepo nih. Gimana Turki, terus proses di UNP tuh cara dapetin beasiswanya tuh gimana? Langsung saja Kak, kita serahkan kepada Miss Winda. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Ini udah mau siang kalau di Indonesia ya. Iya, usia 11 Kak. Tadi aku pikir ini pemateri yang ini Kak Gita Rabelsa, soalnya jilbabnya sama warna biru. Iya, ini nggak janjian kan Kak? Dulu tadi ya. Oh, ternyata moderatornya. Mudah-mudahan teman-teman di sana nggak bosan ya. Tadi udah sama Kak Gita, pasti materinya luar biasa banget. Tadi sebenarnya pengen gabung juga sih gitu kan, cuma di sini masih pagi banget dan ada hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, jadi bisa gabungnya baru sekarang. Terima kasih juga buat Pak Engki sama Profesor Wadi yang telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk kita berdiskusi di sini ya. Masya Allah, luar biasa banget. Kalian adik-adik wajahnya masih polos-polos banget. Teringat tahun berapa ya? Saya masih tahun 2014. Persis sama kayak adik-adik. Persis banget gitu kan. Jadi kalau saya dulu itu sama sih gitu kan. Kalau ada seminar,
apalagi seminar yang terkait dengan beasiswa itu, saya tuh paling suka, paling ini, kalau misalnya kalau dulu, sekarang kan kita online gitu kan. Kalau dulu itu, kalau misalnya seminarnya di ruangan, saya selalu datang pagi-pagi, bahkan terkadang panitianya belum datang, saya udah datang. Nunggu, itu belum ada, panitianya belum ada di depan, nggak ada panitia di ruangannya, belum dibuka juga ruangannya, saya tunggu panitianya. Cuma buat apa? Cuma buat dapat tempat duduk di depan. Jadi kalau di depan itu biar nanti kalau misalnya bertanya tuh kan, kalau bertanya angkat tangan, ntar kelihatan. Atau kalau duduk di depan biasanya dekat sama pemateri. Ntar kalau pematerinya lagi istirahat gitu kan bisa kepoin pematerinya. Kayak gitu dulu. Kayak gitu banget gitu. Nah, ini boleh share screen nggak sih? Kelihatan kan ya? Oke, kelihatan Kak. Oke. Nah, saya selalu berpikir kayak gini, kalau saya waktu kuliah adalah mahasiswa yang biasa-biasa aja, bukan yang pinter juga gitu kan, agak rada-rada pemalu, juga kalau misalnya di kelas, kadang pernah nggak sih teman-teman ngalamin kayak gini, misalnya di kelas itu, tahu sih gitu kan, tapi takut ntar salah, misalnya ada yang ini, ntar dosen nanya, ada yang menambahkan, aduh kayaknya aku menambahkan gitu kan, tapi aduh kayaknya nggak jadi deh, takut salah ntar diketawain. Pernah nggak sih kayak gitu? Itu gue banget gitu, sering banget. Terus ada teman yang lain, saya Bu gitu kan, saya menambahkan ini bla bla bla. Ih, itu kan bener, gue mau bilang kayak gitu juga tadi gitu kan. Pernah tuh kayak gitu, sering banget. Saya bukan tipe orang yang kayak apa ya, selalu ngomong di depan kelas dan segala macamnya. Ketika saya berani aja, masih banyak sih sebenarnya gitu kan. Saya selalu bilang kayak gini, jika dengan usaha sedikit gitu kan, jika dengan sedikit usaha aja udah mengantarkan saya sampai ke titik ini, bagaimana jika dulunya saya lebih berusaha keras gitu, pasti hasil yang didapatkan juga akan lebih bagus gitu kan. Saya selalu berpikir kayak gitu, kalau misalnya saya bisa kembali di masa dimana kayak adik-adik sekarang gitu kan, mungkin saya akan lebih berusaha keras, mungkin saya di kelas nggak bakal berhenti ngomong, mungkin saya di kelas akan misalnya ada pelajaran hari ini mungkin akan saya pelajari semua materinya supaya saya dapat nilai yang bagus gitu, supaya dosen memang tahu saya, oh dia adalah mahasiswa yang pintar gitu. Tetapi ya seperti itulah, dulu ada rasa-rasa masih ada malu dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya sekarang yang adik-adik, apalagi yang di tahun 2020, ini kesempatan emas banget buat kalian. Jadi kalian bisa persiapkan banget nih dari sekarang. Apa sih gitu yang harus kalian persiapkan gitu. Untuk mahasiswa baru, siapa aja deh gitu. Yang penting itu adalah kita harus mengenali diri kita. Apa sih, gimana cara kenal sama diri kita gitu. Nggak sekedar, halo nama kamu siapa? Nama aku Winda, aku tinggal di situ. Nomor HP aku gini, sekian-sekian. Bukan kayak gitu, kalau kayak gitu orang lain juga tahu. Apa sih gitu. Yang harus kita kenali, kelebihan, kelemahan kita. Itu semuanya potensi. Kelebihan itu potensi, kekurangan itu juga potensi. Nggak ada yang, saya nggak setuju sama orang yang bilang kalau kekurangan itu bukan potensi. Kalau menurut saya kelebihan dan kekurangan itu potensi. Nah, sebenarnya banyak banget orang yang tidak mengenali dirinya sendiri sampai dia menjadi teraniaya, sampai dia nggak tahu mau buat apa. Kalau kita kenal dengan diri kita sendiri, insya Allah itu kita tahu jalan kita seharusnya itu bagaimana. Dan kelemahan itu juga kalau misalnya kita kenal dengan diri kita sendiri, kelemahan itu pun bisa jadi potensi buat kita. Nah, misalnya ya, saya jujur, saya kalau kelemahan banyak banget gitu kan, kekurangan tuh banyak banget. Saya termasuk orang yang nggak dewasa, termasuk orang yang kalau misalnya ada masalah itu jiwa kekanak-kanakannya itu muncul. Misalnya kalau ada masalah gitu kan, mulai ngerengek gitu kan. Kalau di depan teman-teman gitu kan, jiwa anak-anak itu muncul, nggak pernah dewasa rasanya gitu. Apalagi mungkin cocok juga sih sebagai guru PAUD atau anak PAUD lah gitu kan. Tapi itu pula yang jadi kelebihan saya. Itu pula jadi kelebihan saya. Ketika saya berhadapan dengan anak-anak, saya nggak melihat mereka anak murid saya. Saya melihat anak-anak itu teman-teman saya. Asik-asik aja saya main sama anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau misalnya, anak-anak itu kalau bertemu dengan orang yang dewasa, mereka kadang ada rasa takut. Tapi kalau anak-anak ketemu sama teman mereka akan lebih terbuka. Jadi saya maunya anak-anak melihat saya sebagai temannya. Jadi mereka juga lebih terbuka. Nah, gitu. Gimana cara memanfaatkan kelemahan kita. Tapi
di sisi lain saya tahu kelemahan saya memang kekanak-kanakan misalnya. Kalau misalnya ada pertemuan yang lebih formal, nah itu yang harus sebenarnya yang harus saya tekankan banget, yang dihilangkan banget sifat kekanak-kanakannya itu. Terus kelebihan, kalau kita tahu kelebihan kita apa, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita itu kelebihannya sebenarnya menggambar gitu kan, tapi karena kita nggak pernah tahu gitu kan, terus kita ikutnya kelas musik gitu, ya nggak jadi gitu. Kalau misalnya kelebihan kita itu menggambar, ya ikutnya kelas menggambar. Nah, kalau misalnya kita tahu kelebihan kita itu, kita suka menggambar, terus kelebihan kita menggambar, nah itu bisa berkembang dengan pesat banget gitu. Beda dengan sesuatu yang misalnya kayaknya nggak ada pilihan, aku harus suka ini gitu. Nggak ada kata nggak ada pilihan dalam sebuah pilihan itu. Kalau misalnya ini memang kita nggak bisa, ya udah tinggalkan. Karena ada sesuatu yang misalnya ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus mencintainya dulu. Kalau misalnya kelebihan kita di sana, otomatis kita akan menyukainya gitu. Kita akan menyukainya. Kalau kita nggak suka, itu susah kita untuk menjalaninya. Misalnya teman-teman itu nggak bakat banget memasak, teman-teman takut kecipratan minyak, teman-teman takut ini bersihin ikan bau gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau jadi seorang ahli chef gitu kan, ahli memasak gitu kan, teman-teman ya harus nggak takut kecipratan minyak, teman-teman harus bisa kayak gimana bersihin ikan gitu kan, harus mencintainya dulu gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, teman-teman nggak bisa mencintainya, ya udah tinggalkan gitu, tinggalkan aja. Jadi dalam setiap situasi itu pasti ada pilihan. Jalani, cintai, atau tinggalkan. Itu. Cuma dua itu. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan selagi kita di bangku kuliah? Teman-teman, akademik itu penting, tapi itu bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan dan bukan juga faktor utama. Karena banyak penelitian yang mengatakan bahwa nilai akademik itu dinilai yang di posisi yang berapa gitu penentu keberhasilan gitu kan. Tapi bukan berarti saya bilang teman-teman jangan teman-teman harus malas belajar juga, bukan. Tetap yang paling utama kalau misalnya teman-teman mau cari kerja, teman-teman mau dapat beasiswa, itu tetap juga nilai akademik yang dilihat gitu, nilai akademik yang dilihat. Jadi nanti akan dikelompokkan orang-orang yang misalnya dapat nilai akademik di atas 3,5 gitu kan. Terus yang nggak dapat, ya udah ini jadi cadangan aja. Nanti kalau udah dapat yang 3,5 itu, baru mereka akan lihat sosialnya kita itu bagaimana. Nah, ada yang akan mereka lihat gitu kan. Kalau misalnya ya, kita itu sama nih sama teman-teman kita. Nilainya sama-sama 3,6. Teman kita 3,7, kita 3,6 misalnya. Tapi kita bisa bahasa asing, bisa bahasa Korea, misalnya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab gitu kan. Bisa bahasa Jepang gitu kan. Sedangkan teman kita cuma bisa bahasa Indonesia aja, walaupun nilainya lebih tinggi daripada kita, tetapi kemampuan bahasanya nggak ada, orang-orang itu kayak nggak bakal milih yang satu ini, pasti mereka bakal milih kita karena kita punya kelebihan yang lebih dari mereka. Keterampilan bahasa asing itu penting banget kalau misalnya teman-teman mulai dari sekarang pelajari deh. Apalagi misalnya teman-teman ini pendidikan agama Islam gitu kan. Ini keren banget. Teman-teman bisa belajar bahasa Arab, teman-teman bisa menguasai bahasa Inggris juga gitu kan. Itu udah nilai plus banget buat teman-teman. Bahasa asing itu penting banget. Kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan bahasa Inggris, ya udah fokuskan dengan bahasa Arab. Kalau misalnya teman-teman emang suka pelajari bahasa, pelajari sebanyak-banyaknya. Saya pun, kenapa saya memilih Turki, salah satu alasannya adalah juga karena Turki adalah negara yang perkuliahannya tidak menggunakan bahasa Inggris.
Jadi saya punya kesempatan untuk mempelajari bahasa lain. Jadi selain saya rasa kalau misalnya bahasa Inggris di semua negara, di banyak negara itu dan banyak beasiswa pasti mereka akan bertanya tentang bahasa Inggris. Tapi kalau untuk beasiswa Turki sendiri, saya punya kesempatan untuk mempelajari bahasa Turki lagi gitu kan. Itu yang membuat saya kenapa saya memilih Turki juga. Jadi ada tambahan bahasa yang saya dapatkan. Terus apa lagi? Ada keterampilan menulis. Ini sebenarnya yang nggak saya punya kalau di antara yang empat ini, keterampilan menulis itu yang nggak saya punya, teman-teman. Dan saya pelajari itu ketika saya menulis skripsi, beneran. Ketika saya menulis skripsi, aduh, astagfirullahaladzim. Nah, kalau misalnya teman-teman dari sekarang itu di UNP itu ada ini ya, ada apa namanya, organisasi yang untuk menulis karya ilmiah itu. Kalau teman-teman, bener. Kalau PPIPM, kalau teman-teman bisa ikut itu dan mendapatkan ilmu dari mereka, itu keren banget. Kalau saya misalnya bisa balik ke UNP, saya mau ikut PPIPM. Jadi saya lebih jago nulisnya gitu, bukan cuma belajarnya pas ini doang, belajar nulisnya pas di skripsi doang. Itu sulit banget gitu, karena nggak pernah nulis, nggak suka baca, tiba-tiba harus nulis skripsi yang berapa tebal, itu susah banget gitu. Kalau teman-teman yang misalnya yang dari PPIPM itu, aduh enteng banget mereka nulisnya gitu kan. Itu makanya, itu sebenarnya yang harus teman-teman kuasai, keterampilan menulis, banyak-banyak membaca. Banyak-banyak membaca, kalau teman-teman banyak membaca, itu nanti nulisnya tuh kayak air gitu, mengalir gitu kan. Aduh, senangnya. Kalau kita yang nggak suka membaca ini, ketika menulis itu, aduh, ini cara menyimpulkannya bagaimana nih? Ini bikin ini gimana nih? Ini dapatnya di mana nih gitu. Kalau teman-teman yang udah biasa dengan itu, gampang banget. Ketika daftar beasiswa tiba-tiba, aduh, ini esai, gimana cara bikin esai? Ini proposal penelitian gimana cara bikinnya? LOI gimana cara bikinnya? Banyak yang harus dipelajari. Nah, terus teman-teman juga dari sekarang, teman-teman harus persiapkan relasi atau keterampilan sosial. Jadi, misalnya sekarang teman-teman ikutilah kegiatan sosial yang bermanfaat bagi teman-teman. Nggak harus banyak-banyak, ntar kalau banyak-banyak juga teman-teman nanti jadi bingung juga. Ya, pilihlah secukupnya, sesuai dengan kemampuan teman-teman, sesuai dengan minatnya teman-teman. Jadi, nanti ketika kita punya relasi itu, di dalam sebuah organisasi itu ya, itu pasti ada orang yang kayak orang yang di pemuncaknya, atau orang yang diagungkan, atau alumni yang selalu diagung-agungkan dalam organisasi itu ada. Dan itu selalu mereka bawa dalam setiap diskusi mereka. Oh ya, kita punya alumni ini, bla bla segala macamnya. Itu jadi motivasi buat adik-adiknya yang di dalam organisasi itu ya sebagai pemantiknya. Karena orang-orang dalam organisasi itu adalah orang-orang yang punya jiwa sosial yang tinggi. Kalau misalnya begini, kita itu ditentukan oleh teman dekat kita. Kalau misalnya teman dekat kita tuh auranya negatif, kita tuh bakal jadi negatif juga. Kalau misalnya teman kita tuh sukanya galau. Hari pertama mungkin kita biasa aja, ntar lama-kelamaan kita ikut dengan kebiasaannya dia, akhirnya kita ikut-ikut galau juga gitu. Kalau misalnya kayak gini deh, kita orang baik, terus kita temenan sama orang yang 10 teman kita itu, mereka tuh ngerokok gitu kan. Hari pertama mungkin kita terbiasa dengan asap rokoknya gitu kan. Hari pertama mungkin terbiasa dengan asap rokoknya. Hari kedua ya udah biasa aja lah mereka ngerokok gitu. Hari ketiga misalnya udah coba-coba, sebulan udah coba merokok. Terus 1 tahun udah jadi candu mungkin kita. Nah gitu. Tapi kan misalnya kita nih orangnya maksudnya orang yang nggak baik-baik gitu ya. Gimana ya ceritanya? Maksudnya bukan orang yang soleh misalnya kan. Tapi kita temenan sama teman kita itu kayak misalnya penghafal Al-Quran gitu kan. Nah, hari pertama mungkin kita biasa aja dengan mereka. Terus udah seminggu kita udah mulai malu nih.
mereka kerjaannya menghafal aja gitu kan. Mereka setoran hafalan gitu. Kita bahkan ngaji nggak bisa. Mungkin dalam waktu 2 minggu kita akan belajar gimana cara baca alif bata. Dalam 1 bulan mungkin kita udah bisa baca Iqra. Dalam waktu 3 bulan mungkin kita udah bisa baca Al-Quran. Dalam waktu setahun mungkin kita udah hafal berapa juz. Nah, benar nggak? Nah, jadi gitu. Jadi teman-teman dekat kita itu adalah penentu juga keberhasilan kita. Kalau misalnya saya dulu, saya selalu berusaha, teman dekat saya itu adalah orang-orang yang punya mimpi yang selangit kayak saya gitu kan, yang mimpinya kadang-kadang itu nggak mungkin kalau kata orang-orang gitu. Bukan berarti kita nggak boleh temenan sama si ini sama si itu, kita boleh kok temenan sama siapa aja, tapi teman yang deket banget itu usahakan orang-orang yang punya mimpi-mimpi yang luar biasa. Jadi saya dulu pernah sering banget menghayal ya, bermimpi kayaknya, sering cerita-cerita sama teman-teman gitu. Kalau misalnya 4 tahun yang akan datang, ntar aku ini video call kamu dari Turki, itu pas di musim salju loh. Temen aku karena dia juga gilanya kayak aku, dia bilang kayak gini, iya, aku juga nanti video call kamu dari Jepang, aku ini di musim salju juga gitu kan, dari Tokyo. Nah, aku dari Hagia Sophia, aku dari situ gitu kan. Padahal itu lagi musim panas dan terik-teriknya gitu kan di UNP gitu kan. Tapi dengan mimpi kita yang seperti itu kayak merasakan dinginnya musim salju itu luar biasa banget gitu. Nggak tahunya setelah beberapa tahun, ya bener banget saya bisa video call teman saya dari RCS, tempat orang main ski gitu kan, aku dari Turki gitu kan, teman aku bawa anak gitu. Ya maksudnya jalan orang mungkin boleh berbeda-beda, tapi karena dia juga yang memotivasi aku dulu sehingga bisa dapat ini ya, bisa sampai sekarang gitu. Kemudian juga teman-teman harus punya keterampilan public speaking, karena ini penting banget. Ketika teman-teman udah masukin bahan misalnya, mau daftar beasiswa gitu, atau apa aja deh gitu kan, acara di kampus pun gitu, pasti nanti ada sesi wawancaranya. Orang-orang itu akan melihat kita pas wawancara. Kalau misalnya kita nggak punya keterampilan public speaking itu, ketika wawancara kita jadi takut gitu kan, atau gimananya, orang-orang kayak gitu, kayaknya datanya bohong nih, ini nilainya bagus banget di datanya, di CV-nya nilainya bagus, terus kegiatan sosialnya juga banyak banget gitu kan, tapi kok ketika ngomong dia takut gitu kan. Nah, itu sebenarnya teman-teman yang harus teman-teman miliki. Jadi mulai dari sekarang, meskipun belajar online, saya rasa organisasi-organisasi masih tetap berjalan. Ini teman-teman bisa persiapkan dari sekarang. Oke, sekarang kita ini ya. Kalau ditanya perjalanan saya ke Turki, foto pertama, bukan yang ini. Foto pertama, kalau teman-teman lihat sini, ini ada saya yang dulu masih culun banget. Ini yang di tengah ini, dulu beliau pernah ngisi materi di UNP. Beliau itu alumni Turkiye Burslari Scholarship tahun 2013. Jadi kebetulan ya seperti biasa, karena waktu itu saya adalah panitia juga, jadi walaupun panitia saya bilang saya mau duduk dekat pemateri gitu kan, atau di belakang pemateri, jadi nanti saya bisa cerita-cerita sama pemateri. Jadi dari awal pematerinya itu bicara gitu kan, saya usahakan itu catat semuanya. Ketika beliau udah selesai, saya pepet terus beliau, saya tanyain, Kak tolong dong Kak, ini gimana sih caranya beasiswa ini, kasih tahu saya dong Kak gitu kan. Tapi caranya dengan cara yang lebih bagus gitu. Jadi kita tanya, kamu udah taunya apa aja? Terus saya udah tahu. Jadi kalau beasiswa ini kita harus ini itu bla bla segala macamnya. Kalau cara daftar mungkin semua orang akan sama. Tapi kalau misalnya tips dan triks, mungkin semua orang berbeda. Ada mungkin orang yang caranya saya tanyakan dengan beliau, kalau beliau bilangnya yang paling penting itu adalah di research proposal kamu. Kamu harus bikin hal yang unik, kamu harus bikin yang seperti ini. Terus
saya coba tanya lagi ke alumni yang lainnya misalnya, atau yang dapat beasiswa yang masih di Turki gitu kan. Ada yang bilang kayak gini, kalau saya seringin ini, saya seringin zikir, terus saya sering minta doa sama tetangga gitu kan. Bener juga sih gitu kan. Saya terapin pas daftar beasiswa itu, tiap ketemu sama, tiap ada orang yang ini, ketemu apa namanya, tiap kita silaturahmi ke rumah tetangga gitu kan. Kalau orangnya kelihatan soleh gitu kan, saya, Pak, Bu, minta doanya ya Bu, mudah-mudahan saya lulus gitu kan. Betul kayak gitu, ngemis doa gitu. Sama guru-guru kita itu penting banget gitu. Nah, terus gambar yang ini ketika saya dulu mau berangkat ke Filipina. Itu caranya gimana supaya dekat sama dosen gitu kan. Usahakan kalau kita punya prestasi, dosen tuh senang dengan kita. Jadi nanti akan memudahkan ketika kita mau daftar beasiswa, itu gampang karena dalam daftar beasiswa itu ada yang namanya surat rekomendasi. Jadi harus ada dosen yang merekomendasikan kita untuk mendapatkan beasiswa. Jadi teman-teman dari sekarang berusahalah untuk menjadi dekat dengan dosen. Kalau teman-teman udah dekat dengan dosen, nanti ketika mau dapat ada info beasiswa misalnya atau minta tolong sama dosen, itu caranya itu gampang banget gitu. Nah, ketika saya daftar beasiswa itu ada yang namanya surat rekomendasi ya teman-teman. Jadi dosen itu merekomendasikan kita untuk mendapatkan beasiswa. Dosen itu sibuk banget gitu kan. Dosen itu sibuk banget. Jadi karena saya dekat banget sama ibunya, dosen pembimbing dosen pembimbing saya, beliau tuh sibuk banget gitu. Setiap saya tanya, Bu, saya boleh nggak minta surat rekomendasi? Beliau selalu bilang, boleh gitu kan. Terus, tapi setiap saya tanya, Bu, udah selesai belum? Aduh, Ibu masih sibuk nih, masih sibuk ini, masih sibuk itu gitu kan. Ya udah, terus Bu, saya tulis ya Bu, Ibu tanda tangan. Beliau karena percaya dengan saya, ya udah tulis aja gitu kan. Pas sudah saya tulis, terus surat rekomendasinya bahasa Inggris, terus beliau lihat, ini artinya apa, kata beliau gitu kan. Terus saya bacain, Bu, ini artinya kayak gini, bla bla segala macamnya. Terus beliau bilang, oke, saya tanda tangan. Betul, tinggal tanda tangan aja gitu, karena udah percaya dengan kita. Coba kalau misalnya kita nggak pernah dekat sama dosen, nggak pernah ngomong sama dosen, cuma di kelas doang gitu kan. Ketika kita minta surat rekomendasi, beliau akan bingung juga, ini anak kok tiba-tiba muncul minta surat rekomendasi gitu kan. Makanya harus dekat banget dengan dosen. Nah, saya pernah bilang sama teman-teman, keterampilan bahasa itu penting banget. Kalau dulu saya itu belajar bahasa, pernah kejadiannya, sebenarnya dulu saya nggak bisa banget bahasa Inggris, tapi pengen sih, cuma sulit banget gitu kan. Tapi menyadari dan sering scroll YouTube, saya orang yang suka banget nonton YouTube. Ternyata bahasa itu kan alat berkomunikasi gitu. Bahasa itu bukan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita cuma mempelajari grammar, mempelajari kosakata dan segala macamnya, kalau kita nggak praktek, kita itu nggak bakal bisa untuk berbahasa gitu. Jadi dulu itu pas di pendidikan guru pendidikan anak usia dini ada PL. Dan satu sekolah yang direkomendasikan oleh dosen kami adalah sekolah TK yang bertaraf internasional. Nggak ada yang mau karena mereka takut untuk berbahasa Inggris. Waktu itu saya nggak bisa banget bahasa Inggris. Tapi saya bilang sama dosen bahwa saya siap dan saya ambil kesempatan itu. Akhirnya saya terjun ke lapangan di sekolah tersebut. Caranya adalah saya belajar dari anak-anak. Anak-anak di sana namanya TK Pionir Montessori, kalau teman-teman tahu di Padang, itu dekat dengan jembatan Siti Nurbaya. Itu anak-anaknya anak-anak dari kampung Cina, jadi mereka memang dari kecil itu udah bahasa Inggrisnya, udah di rumah juga mereka bahasa Inggris, jadi udah keren banget bahasa Inggrisnya. Jadi sebelum PL itu ada kesempatan sekitar 1 bulan, saya persiapkan, saya nonton YouTube, saya ngomong depan kaca, saya ngomong sendiri, terus saya cari teman yang bisa diajak ngomong dengan saya dalam bahasa Inggris, dan ketika saya PL, ya cukup membantu sedikit, tapi walaupun nggak banyak, dan akhirnya bisa praktek terus, bisa berbicara bahasa Inggris dengan anak-anak, walaupun terkadang anak-anak nanya, Miss, what do you mean? Gitu kan, kadang spelling kita yang nggak benar gitu kan.
Tapi anak-anak sangat pengertian banget, dan saya adalah tipe orang yang saya mau belajar dari siapa aja meskipun anak kecil segala macamnya. Bagi saya semua orang itu adalah guru gitu. Dan hilangkanlah rasa malu kalau misalnya belajar mau itu dari anak-anak dan dari siapa aja, ya terserah gitu. Dan karena rencana Allah juga pada tahun itu juga, itu ada acara pertukaran pelajar ke Filipina. Itu pertama kali, dan banyak teman-teman yang nggak mau ke sana karena alasan mereka mau tamat 3,5 tahun, karena apa ya? Karena mereka mau fokus dengan proposal mereka, mau fokus dengan skripsinya juga. Mereka nggak ada yang mau daftar juga, yang mau pertukaran ke Filipina itu. Dan ada isu-isu juga bahwa kita cuma dikasih bantuan, bukan full scholarship juga gitu kan. Nah, saya yang orangnya suka banget coba-coba, ya akhirnya saya sendiri yang mendaftar, dan ya otomatis saya lulus dong karena saya sendiri yang daftar gitu kan. Tapi karena guru saya juga percaya, dosen saya juga percaya saya bisa, karena pernah praktek lapangan di TK internasional juga. Tapi itulah awalnya menjadikan kita lebih percaya diri untuk berbahasa Inggris, karena udah pernah ke Filipina dan di sana orang berbahasa Inggris juga, walaupun awalnya 1 minggu itu kayak aduh pusing banget. Di Filipina itu ternyata mereka punya dialek dan aksen yang beda banget gitu, bukan aksen kayak orang Amerika juga, bukan kayak orang Inggris juga, jadi mereka punya aksen tersendiri, walaupun agak pusing-pusing banget. Dan akhirnya pas pulang dari Filipina, ternyata kita sudah mengadopsi aksennya Filipina gitu kan. Nah, pada akhirnya karena itu dan batch selanjutnya pertukaran pelajar, kita yang akan menjadi buddy atau jadi guide-nya teman-teman yang dari Filipina, yang dari Thailand ke Indonesia. Jadi kita yang jadi teman-teman mereka, misalnya mereka mau pergi ke pasar gitu kan, kita temenin. Jadi juru kuncinya apa ya? Jadi penerjemahnya lah istilahnya, karena orang Indonesia banyak banget yang nggak paham. Nah, jadi itu. Kalau teman-teman saya rasa punya kesempatan yang luar biasa banget. Teman-teman punya Pak Engki juga di International Office. Jadi teman-teman nanti mungkin punya banyak kesempatan banget untuk belajar bahasa asing, atau mungkin informasi-informasi beasiswa datangnya sama teman-teman itu cepat banget. Jadi itu saya ingin lebih banyak diskusi sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan, nanti saya jawab.